Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau mengkomparasikan Huawei Watch GT3 dengan Amazfit GTR 3 Pro. Untuk Huawei GT3 ada di kisaran harga 3.400.000 ya, kurang lebih. Nah, sedangkan Amazfit GTR 3 Pro ada di kisaran harga 3.200.000. Ada selisih harga 200.000. Nah, mana yang bakalan kalian pilih antara kedua smartwatch ini? Oke, akan saya bahas sesuai dengan pengalaman penggunaan saya. Jadi di video ini saya gak bakalan terlalu fokus ke spesifikasi masing-masing dari kedua smartwatch ini. Tapi sekali lagi lebih ke UX ya, user experience. Sebelumnya saya kasih tahu dulu di sini Huawei Watch GT3 yang saya pakai adalah yang diameternya 42 mm. Sedangkan untuk Amazfit GTR 3 Pro ya memang cuma ada satu ukuran ya, yaitu 46 mm. Saya rasa 42 mm ini udah cukup lah untuk mewakili Huawei GT3 series. Nah, dari segi desain dari kedua smartwatch ini jujur ya, kalau saya pakai yang lebih kerasa mewahnya itu adalah Amazfit GTR 3 Pro. Meskipun kedua smartwatch ini sama-sama udah menggunakan aluminium alloy framenya ya. Kemudian bagian kacanya juga udah cakep, 2.5D glass dan udah anti fingerprint juga, nggak bakalan gampang dekil. Tapi sekali lagi GTR 3 Pro kerasa lebih mewah. Mungkin karena finishingnya ya. Di sini finishingnya doff ya, dan juga ini ya melengkung. Nah, sedangkan finishing yang ada di Huawei itu dia glossy kayak gini, jadi bakalan sering dekil sih. Kemudian dia bukan melengkung tapi lebih ke flat gitu ya. Itu sih yang jadi pertimbangan saya kenapa saya merasa lebih elegan yang Amazfit GTR 3 Pro ini. Tapi mungkin itu kembali ke selera masing-masing ya. Nah, kemudian menurut saya yang bikin elegan juga di GTR 3 Pro adalah kedua tombolnya yang gagah. Sedangkan untuk Huawei GT3 series ini, yang ini bagus, saya suka ya. Tapi yang bawahnya kurang begitu menonjol. Kemudian untuk ketebalan, maaf ya, saya tuh gak ada alat pengukurnya, belum beli. Kalau dibandingkan mungkin sedikit lebih tebal yang punya Huawei, karena dia ini udah mendukung wireless charging. Sedangkan untuk Amazfit GTR 3 Pro masih menggunakan 2-pin magnetic charging. Jadi di bagian ini tuh gak begitu ngelengkung ya. Nah, ini yang jadi pembeda tuh bagian ininya aja. Ini tuh flat ya, datar. Sedangkan di Huawei GT3 series dia melengkung. Tuh, cembung ya. Dan ini strap dari Huawei GT3. Biasa aja ya. Tapi kalau kita pegang ini tuh nyaman banget ya, lembut. Sedangkan ini strap dari Amazfit GTR 3 Pro. Kerasa banget ya perbedaannya. Yang Huawei polosan, sedangkan yang Amazfit GTR 3 Pro ini dia ada motif kotak-kotak kayak gitu. Dan ini menambah kesan elegan. Sekali lagi di sini saya lebih memilih Amazfit GTR 3 Pro ya. Karena selain nyaman, Amazfit GTR 3 Pro strapnya tuh terlihat lebih mewah, lebih mahal. Jadi kalau dibandingkan side by side gini, kelihatan lah mana sih yang lebih mahal. Nah, pasti orang lain akan memilih yang ini ya. Karena untuk Huawei GT3 ini terlalu low profile. Tapi untuk kenyamanan keduanya sama-sama nyaman ya, lembut-lembut aja bagian dalamnya. Dan saya pun nggak ada problem sama sekali ya selama menggunakan kedua smartwatch ini. Bobot Huawei GT3 ada di kisaran 55 gram. Sedangkan Amazfit GTR 3 Pro ada di 57 gram. Jadi Amazfit GTR 3 Pro ini lebih berbobot daripada Huawei. Alasannya ya karena dimensinya lebih besar. Yang kedua, strapnya ini tuh lebih tebal. Ini ya strapnya kalau saya bandingkan kelihatan banget untuk strap yang Amazfit GTR 3 Pro lebih tebal. Nah, untuk desain saya prefer ke Amazfit GTR 3 Pro. Poin-poinnya udah saya sebutkan tadi ya. Sekarang kita bahas masalah UI dan juga fitur-fitur dari keduanya. Untuk kedua smartwatch ini sama-sama menggunakan OS terbaru ya dari mereka. Untuk Huawei menggunakan Harmony OS, sedangkan untuk Amazfit GTR 3 Pro menggunakan Zepp OS. Jadi OS-nya sama-sama fresh. Tapi pengalaman saya di antara kedua OS ini, OS yang ada di Huawei ini yaitu Harmony OS lebih menyenangkan. Maksudnya saya gunakan OS-nya itu sekeras apapun dia
nggak ada hang-hang sama sekali. Tuh langsung balik lagi ya. Saya buka notifikasinya banyak ya, digulir-gulir kayak gini tuh smooth banget. Ini kita mau masuk ke halaman manapun dia lancar-lancar aja. Ini tuh perbaikan yang sangat terasa ya kalau saya bandingkan dengan generasi Huawei Watch yang sebelumnya. Nah, sedangkan di Amazfit GTR 3 Pro dengan Zepp OS-nya terlalu sering bermasalah. Ya, saya katakan terlalu sering karena masalahnya ada di mana-mana. Seperti kalau saya masuk ke bagian ini ya, bagian aplikasi, menu, kemudian saya balik, dia lama, diem dulu gitu. Tuh kan, masih belum kembali. Kemudian apalagi kalau saya buka bagian notifikasi nih ya, bagian notifikasi yang paling sering ngehang tuh. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Awalnya saya kira masalah ini tuh hanya di versi GTR 3 biasa. Tapi di versi Pro juga sama aja. Di GTR 3 biasa lebih parah karena sering random reboot ya. Sedangkan di sini enggak sampai nge-reboot tapi dia nge-freeze gitu, nge-hang. Nih bagian notifikasi nggak bisa diakses. Pokoknya kalau notifikasi udah lumayan banyak, dia tuh langsung pusing. Ini masalah yang harus segera diselesaikan oleh Amazfit ya, di Zepp OS-nya karena ini jam tangan lumayan mahal ya, 3 juta. Tapi kenapa user experience-nya seperti ini? Nah, pelanggan bisa kabur loh ya, bisa kabur serius. Karena UX itu sangat berpengaruh. Setinggi apapun spesifikasi, kalau UX-nya kayak gini ya bakalan ditinggalin. Jauh banget lah gegasnya. Nah, saya bolak-balik gulir kemana gitu ya. Kemudian saya klik langsung kembali. Jadi bagi teman-teman yang sama-sama menggunakan Amazfit GTR 3 Pro, ayo bareng-bareng kita report ya masalah ini melalui aplikasi Zepp. Kita kasih tahu ke Amazfit kalau device mereka ini bermasalah supaya ini segera diperbaiki ya. Nah, kemudian yang perlu saya kasih tahu juga di sini adalah sistem AOD dari kedua smartwatch ini tuh berbeda. Nah, ini dia tampilan always on display yang ada di Huawei Watch GT3. Sedangkan bawaannya seperti ini ya. Jadi kalau kita mengaktifkan raise to wake tetap dia bakalan AOD aja kelihatannya. Nih seperti ini kan lagi di bawah, kita angkat seperti ini, tetap yang kelihatan adalah AOD-nya. Tapi kalau kebetulan ada notifikasi baru dan notifikasi yang masuk ya, kita angkat pergelangan akan nyala layarnya dan langsung masuk ke bagian notifikasi. Saya suka sistem yang seperti ini. Nah, kalau Amazfit kita aktifkan raise to wake, lagi masuk AOD nih, AOD ya. Kita angkat jamnya, dia bakalan masuk ke layar lama. Ini gara-gara OS-nya. Aduh, sayang sekali ini Amazfit. Nah, kenapa saya lebih suka sistem AOD yang ada di Huawei ini? Karena rata-rata kalau kita angkat tangan itu kan pengen lihat jam ya, pengen lihat jam doang gitu, jam berapa sekarang, atau lihat ini udah berapa langkah gitu ya. Layarnya nggak usah nyala dan itu bisa lebih mengawetkan baterai. Tapi dia juga pinter, kalau ada notifikasi layarnya bakalan nyala dan langsung masuk ke bagian notifikasi untuk baca notifikasi. Kemudian perbedaan yang kedua, AOD di Huawei kalau kita tap layarnya bakalan nyala. Nah, jadi kita gak perlu ribet mencet tombol. Beneran, kalau kita mau nyalain tuh tinggal sentuh aja layarnya. Itu kan lebih mudah. Nah, sedangkan di Amazfit GTR 3 Pro ini seperti biasa ya. Kalau kita tap-tap layarnya ya gak bakalan nyala. Kalau pengen nyala kita harus mencet tombol. Dan lama. Oke, sebelum masuk ke fitur saya lupa untuk crown-nya. Nah, di sini menurut saya crown yang lebih mantep adalah crown dari Amazfit GTR 3 Pro. Jadi feel-nya tuh kerasa beda ya. Feel-nya ini lebih presisi aja gitu perputarannya. Ya, betul. Jadi kalau saya bandingkan kedua smartwatch ini untuk penggunaan crown-nya menurut saya lebih enakan yang Amazfit GTR 3 Pro. Nah, untuk fiturnya sendiri, untuk jumlah workout, pertama, kedua smartwatch ini udah ngasih pelayanan jumlah olahraga yang banyak. Huawei ada 100 lebih, Amazfit GTR 3 Pro ada 150 lebih. Well, banyak banget,
Pastinya kalau kamu nyari jenis olahraga apapun bakalan ada ya di kedua smartwatch ini. Kemudian fitur kesehatan lainnya di sini ada heart rate monitoring ya. Keduanya sama-sama punya heart rate monitoring dan keduanya juga bisa di set ke all day. Dan informasi yang diberikan juga sama-sama lengkap. Yang kedua ada blood oxygen. Kedua smartwatchnya juga sama ya, bisa di set ke all day. Nah, untuk Amazfit GTR 3 Pro ini punya fitur spesial ya, namanya adalah one tap measuring. Ini sekali sentuh dia bakalan langsung ngedetek 4 sekaligus. Di antaranya adalah heart rate monitoring, kemudian blood oxygen, stress level, dan juga breath rate. Nah, di Huawei gak ada fitur seperti itu ya. Jadi ini nilai plus untuk Amazfit GTR 3 Pro. Yang selanjutnya kalau kita lihat di Huawei ada skin temperatur. Nah, di Amazfit GTR 3 Pro juga ada, tapi dia disembunyiin di bagian ini ya, more thermometer. Menurut saya kedua fitur ini sama, cuma beda penamaan aja. Di Huawei namanya skin temperatur, sedangkan di Amazfit namanya thermometer. Selanjutnya ada sleep tracker ya, keduanya sama punya sleep tracker dan saya coba keduanya bagus. Kemudian sama-sama punya stress level, kemudian sama-sama punya breathing exercise, tampilannya seperti ini. Kemudian sama-sama udah mendukung Bluetooth call, tapi untuk Huawei pengaturannya lebih simpel. Jadi kalau jamnya udah terkoneksi ya, dari awal setting kita beli jam, langsung kita tinggal tambahin kontak di aplikasi Huawei Health. Sedangkan untuk Amazfit GTR 3 Pro ini agak sedikit ribet ya. Nanti bakal saya bikin videonya gimana cara Bluetooth call di Amazfit GTR 3 Pro. Kemudian sama-sama udah mendukung musik playback. Kita lihat ya, ini tampilannya dan suaranya mana yang lebih bagus. Kita coba ya. Menurut saya kedua smartwatch ini kualitas speakernya sama-sama bagus ya untuk ukuran sebuah smartwatch. Kemudian sama-sama punya fitur barometer dan altimeter. Jadi teman-teman nggak usah ragu ya, bagi yang suka mendaki gunung mungkin nanyain ini ada altimeternya enggak, ada barometernya enggak, ada ya. Kemudian sama-sama juga punya fitur kompas. Nah, di Huawei ada fitur wallet ya, sedangkan di Amazfit tidak ada. Tapi saya juga nggak tahu ini fiturnya bisa dipakai atau enggak di Indonesia ya. Itu aja sih persamaannya ya. Sisanya untuk fitur-fitur standar sebuah smartwatch sama ya, nggak usah saya bahas. Tapi fitur ekstra yang ada di Amazfit GTR 3 Pro menurut saya lebih lengkap. Seperti di sini ada voice memo yang tidak dimiliki oleh Huawei, kemudian to do. Sebenarnya To Do itu bisa juga sih di Huawei, tapi itu masuknya ke install aplikasi ya. Sedangkan untuk Amazfit GTR 3 Pro udah ada bawaannya. Yang selanjutnya GPS dari kedua smartwatch ini sama-sama bagus. Akurasinya cakep. Saya udah nyoba keduanya secara langsung ya bersamaan dan hasilnya mirip. Dan untuk lock GPS-nya juga sama-sama cepat. Tapi Huawei Watch GT3 punya fitur ekstra ketika kita berolahraga yang menggunakan GPS. Di sana ada fitur rute kembali. Sedangkan Amazfit GTR 3 Pro belum punya fitur tersebut. Nah, bagi teman-teman yang suka nanyain ya, ada fitur rute back-nya enggak? Di Huawei udah tersedia. Yang terakhir saya mau bahas daya tahan batainya. Untuk Huawei Watch GT3 tidak disebutkan ya berapa jumlah mAh-nya, tapi klaim mereka itu bisa sampai 1 minggu bertahannya. Dan itu bagus ya. Pengalaman saya sendiri dari pertama pakai sampai sekarang masih di kisaran 41%. Padahal waktu saya ngaktifin itu baterainya ada di sekitar berapa ya? 80 ya? 80%-an, jadi baru habis setengahnya. Ini udah masuk ke hari ketiga. Sedangkan Amazfit GTR 3 Pro mendukung baterai sebesar 450 mAh dan itu besar banget. Klaim mereka bisa bertahan sampai 2 minggu
Tapi pengalaman saya dengan fitur semua saya aktifkan itu sekitaran 1 minggu baru saya ngecas lagi. Oke, itu dia video komparasi antara Huawei Watch GT3 dan juga Amazfit GTR 3 Pro. Kedua smartwatch ini udah menawarkan fitur-fitur paket komplit. Tapi Amazfit GTR 3 Pro lebih komplit lagi. Nah, kemudian desainnya juga ini lebih gagah ya menurut saya. Tapi meskipun seperti itu ada masalah yang sangat penting di user experience, yaitu sering nge-freeze, nge-lag. Ini yang jadi bahan pertimbangan utama bagi saya. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan sama-sama udah menggunakan Amazfit GTR 3 Pro, kemarin sempet sih ada yang komen ya katanya tidak ada masalah nge-freeze. Tapi ternyata saya sendiri nyoba dan saya sendiri ngalamin, dan teman-teman juga lihat langsung di video ini nge-freeze-nya parah, terutama di bagian notifikasi. Ini saya rasa bakalan jadi bahan pertimbangan banget ya bagi teman-teman yang pengen beli Amazfit GTR 3 Pro. Jadi untuk saat ini karena masalahnya lumayan genting, antara kedua smartwatch ini mana yang akan saya pilih? Saya tetap bakalan milih Huawei Watch GT3. Fiturnya sama-sama komplit. Memang tidak sekomplit Amazfit GTR 3 Pro, tapi pengalaman penggunaannya nyaman banget. Toh fitur-fitur basic udah bisa di-handle semuanya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video komparasi ini. Silahkan kalau punya opini sendiri tulis aja ya di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng. Dan kalau masih ada pertanyaan seputar Amazfit GTR 3 Pro dan juga Huawei Watch GT3, silahkan tulis aja di kolom komentar atau DM langsung saya di Instagram di @fauzizal19. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.